Masyarakat urban menyebutnya dengan istilah sumbu pendek, alias orang-orang yang emosinya mudah meletup. Jalan raya yang merupakan fasilitas publik pun kerap berubah menjadi panggung sumbu pendek untuk beraksi, meski sering menelan korban jiwa. Selamat siang pemirsa, saya Kenia Gusnaini. Selama 30 menit saya akan menemani Anda dengan laporan khusus amarah keji di balik kemudi dalam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Kondisi lalu lintas terutama di ibu kota tergolong mengerikan. Indonesia Traffic Watch memperkirakan penganiayaan hingga pembunuhan bakal terulang di jalan raya. Penyebabnya, pengendara yang terjebak kesemrautan lalu lintas mudah terbakar emosi. Sejumlah petugas unit Reskrim Polsek Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu dini hari di awal Desember 2018 menyatroni rumah Ferry Wahyudin alias Ferry Cacing di kawasan Tangerang, Banten. Ya, bangun. Ferry Cacing. Iya. Oke. Kamu kok jangan macam-macam ya, jangan melawan ya. Kamu ikutin apa kata saya. Ferry menjadi buronan polisi setelah membunuh Yondra, warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ferry yang tidak bisa mengelak lagi akhirnya digelandang ke Mapolsek Cengkareng. Polisi juga menemukan sebilah pisau yang digunakan untuk menikam korban hingga tewas disembunyikan pelaku di jok sepeda motor. Selama buron 4 bulan, pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kepada penyidik, pelaku mengaku membunuh lantaran sakit hati saat bersenggolan sepeda motor dengan korban di jalan raya. Tanpa disangka-sangka oleh penyidik, istri korban bersama kedua anaknya muncul di kantor Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka baru saja mendengar kabar penangkapan tersangka yang membuat tulang punggung keluarganya itu tewas. Keluarga korban yang tinggal di Jalan Fajar Baru RT 6 RW 7 Cengkareng Timur, Jakarta Barat berharap agar pelaku dihukum maksimal sesuai dengan perbuatannya. Untuk pelakunya saya serahkan kepada pihak yang berwajib karena pihak nanti hukum yang berjalan. Memang mereka selalu berpindah-pindah. Saya selalu koordinasi ke korban, mohon doanya, anaknya bagaimana kasus ini bisa terungkap. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa ungkap. Untuk sementara motifnya apa tadi? Sementara untuk motifnya sakit hati, ya karena awalnya kesenggolan itu. Cekcok mulut yang berujung maut terjadi di Jalan Fajar Baru Cengkareng, Jakarta Barat. Pagi itu, 28 Juli 2018, Yondra yang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan Ferry. Korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online tidak menyadari jika pelaku mengambil sebilah pisau dari jok sepeda motor. Ya, inilah Jalan Fajar Baru Cengkareng, Jakarta Barat. Memang jika dilihat jalan ini cukup sempit dan juga berada di tengah pemukiman warga padat penduduk. Selain itu, jalan ini juga ramai setiap harinya dilalui oleh pengendara karena memang menghubungkan dari kawasan Danmogot juga ke kawasan Kapuk Cengkareng. Dan disinilah tepatnya pada tanggal 28 Juli 2018 saling senggol pengendara motor yang merenggut nyawa. Korban yang roboh akibat tikaman pelaku dibawa warga ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Emosi yang mudah meletup di jalan raya tak hanya mengguratkan kesedihan, tapi juga mengganggu kelangsungan hidup keluarga korban. Betapa tidak, semasa hidup, Yondra merupakan tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pengemudi ojek online. Tak hanya saling salib, suara bising knalpot sepeda motor pun juga sering memicu adanya konflik yang merenggut korban jiwa. Salah satunya adalah terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada pertengahan Oktober lalu.
Dalam rekonstruksi terungkap, tersangka Andre Siswandoyo merasa kesal mendengar suara bising knalpot sepeda motor yang dibunyikan oleh Niko Anggrian. Korban bersama rekannya kemudian ganti mengejek tersangka yang pada saat itu tengah berjalan bersama kekasihnya. Salah satu adegan memperagakan bagaimana Andre merasa kesal dan juga emosi dan langsung menikam korban hingga akhirnya tewas. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dua saudara kandung tega membunuh pamannya sendiri lantaran korban mengendarai sepeda motor dengan knalpot bersuara bising. Sudah saatnya semua pihak bisa menahan diri, terutama saat berada di jalan raya, agar tidak menimbulkan korban jiwa yang sia-sia. Dari Jakarta, Angela Rima dan Gilang Rahmat, Turn Back Crime RTV. Sebelum kabur, tersangka pembunuh di jalan raya diam-diam kembali ke lokasi kejadian untuk mengetahui kondisi korban. Lantas untuk apa sebilah pisau yang selalu diletakkan pelaku di bawah jok sepeda motornya? Kita lanjutkan kisahnya. Upaya polisi memburu Ferry Wahyudin seperti mengurai kemacetan ibu kota. Betapa tidak, sepeda motor tersangka tidak dipasang nomor kendaraan. Tak seorang pun warga yang mengenal pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV di TKP. 4 bulan setelah kejadian, aparat Polsek Cengkareng, Jakarta Barat akhirnya berhasil melacak jejak tersangka pembunuh Yoyon 50 tahun. Pelaku yang berusia 35 tahun menikam korban setelah keduanya bersenggolan di jalan. Selama buron, tersangka berpindah tempat menghindari kejaran polisi. Merasa aman, ia pulang ke rumahnya di kawasan Pondok Bahar, Tangerang, Banten. Kejadian bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban dan pelaku bersenggolan. Yoyon kemudian melesat meninggalkan lokasi, kemudian dikejar pelaku. Disinilah cekcok mulut berlanjut yang berakhir dengan penusukan. Saya baru pulang dari pasar, tiba-tiba dari belakang saya ada motor menyerempet, Pak. Nyerempet. Terus dia kebut. Lalu saya udak. Dan di pertigaan saya salip, Pak. Kena dia. Pertigaan mana? Pertigaan di Jalan Pajar, Pak, ya. Dia turun langsung mukulin saya, Pak. Terus kamu balas tandukannya itu? Enggak, Pak. Saya langsung menjauh. Saya standarin motor saya, lalu saya ambil pisau di dalam jok motor saya, Pak. Yang mengagetkan, sehari setelah kejadian, pelaku datang ke lokasi dan berpura-pura menanyakan peristiwa yang terjadi di Jalan Fajar Baru. Udah dikubur, dia bilang, Pak. Saya belum yakin, tapi dia bilang saya ikut ngubur. Pas tahu dia meninggal, lalu saya langsung pergi. Selama 4 bulan, Heri Wahyudin berpindah ke berbagai lokasi tanpa memberi kabar ke istrinya. Aparat Polsek Cengkareng yang telah berulang kali ke rumah tersangka di kawasan Pondok Bahar, Tangerang, akhirnya meringkus tersangka yang pulang ke rumah karena dibalut rindu terhadap keluarganya. Pelaku bersikukuh membawa senjata tajam di bawah jok sepeda motor karena setiap hari ia harus memotong sayur buat makan ternak bebek. Namun fakta lain membuktikan pelaku memiliki rekam jejak di dunia kriminal. Masuk di Polsek Cengkareng, itu tahun 2002, masalahnya sajam juga. Keterangan dari anggota narkoba Polsek Cengkareng bahwa pelaku ini juga 2 tahun yang lalu itu pernah sebagai bandar dulu. Aksi anarkis di jalan raya sebagian besar menimpa tulang punggung keluarga. Kami juga akan hadirkan tindakan nekat pengusaha besar di Jawa Tengah yang sengaja menabrak pengendara motor hingga tewas. Turn Back Crime menumpas kejahatan.